Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar kalimat utama dan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Anak-anak, ayo kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca buku tema 6 halaman 47, 53, 60 sampai 61 dan 79. Bagaimana? Sudah selesai membacanya? Bagus sekali. Nah, dari materi yang kalian baca tadi, nih kita hari ini akan belajar tentang 3 hal, yaitu kalimat utama, lalu gagasan utama setiap paragraf, dan terakhir tentang gagasan utama teks non-fiksi. Kita mulai dengan bahasan yang pertama, yaitu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Nah, di mana letak kalimat utama ini dalam sebuah paragraf? Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf sekaligus. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Nah, paragraf yang kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf sekaligus disebut paragraf campuran. Anak-anak, selanjutnya mari kita mengenal paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Berikut satu paragraf, silahkan kalian baca. Oke, sudah selesai membacanya. Sekarang coba kalian tentukan ya, paragraf tersebut termasuk paragraf deduktif, induktif, ataukah campuran. Nah, kita lihat ya, atau kita cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang ada di kotak kuning. Bagaimana? Oke, bagus sekali kalau memang sama ya. Kita lihat ya, paragraf tersebut ternyata kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kita lihat kalimat utamanya, Balikpapan merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi namanya kalimat utama itu ditulis sama persis ya anak-anak dengan kalimat yang ada di paragraf ini. Mulai dari huruf kapital sampai titik. Kalian lihat di sini, sama persis. Nah, karena letak kalimat utamanya di awal paragraf, berarti paragraf ini termasuk paragraf deduktif. Ini adalah paragraf yang kedua. Silakan dibaca anak-anak. Nah, lalu coba tentukan di mana letak kalimat utamanya. Nah, kita cocokkan ya. Nah, ternyata letak kalimat utamanya di bagian akhir paragraf. Oleh karena itu, penggunaan internet untuk anak sebaiknya perlu dikontrol oleh orang tua. Nah, karena letaknya terletak di akhir paragraf, maka paragraf ini termasuk paragraf induktif. Anak-anak perlu kalian perhatikan, untuk paragraf induktif itu biasanya ditandai dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, simpulannya, dan lain-lain pada kalimat terakhirnya. Ini adalah paragraf yang ketiga, silahkan dibaca. Lalu coba kalian tentukan di mana letak kalimat utamanya. Nah, lalu kita cocokkan ya. Oh, ternyata kalimat utamanya ada 2 anak-anak ya. Yang pertama di awal paragraf, manfaat jeruk nipis ternyata sangat banyak, dan yang kedua di akhir paragraf. Jadi ternyata banyak sekali manfaat jeruk nipis untuk manusia. Karena kalimat utamanya di awal paragraf dan di akhir paragraf sekaligus, maka paragraf ini termasuk paragraf campuran. Nah, untuk menandai paragraf itu termasuk paragraf campuran, kalian lihat bahwa kata-kata di kalimat pertama itu diulang kembali di kalimat terakhir meskipun ditulis tidak sama persis. Kalian perhatikan di sini,
Manfaat jeruk nipis diulang kembali. Manfaat jeruk nipis. Ternyata sangat banyak, diulang kembali. Ternyata banyak. Nah, ini merupakan tanda bahwa paragraf tersebut termasuk paragraf campuran. Nah, kita sekarang ke bahasan berikutnya, gagasan utama. Gagasan utama adalah gagasan atau ide yang dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama terletak dalam kalimat utama, baik secara tersurat, jadi artinya kalimat utamanya sama dengan gagasan utamanya, maupun secara tersirat, berarti berupa intisari kalimat utama. Gagasan utama disebut juga dengan istilah gagasan pokok, ide pokok, pikiran utama, pokok pikiran, atau pokok pembicaraan. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan utama dalam sebuah paragraf? 1. Dengan membaca paragraf tersebut. 2. Lalu menentukan kalimat utama paragraf tersebut. 3. Menemukan gagasan utama dalam kalimat utama yang sudah kita tentukan di tahap 2 tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ya, anak-anak, cara menentukan gagasan utama. Ini adalah paragraf yang kedua tadi. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini kalimat utamanya ya. Kita lihat kalimat utamanya di akhir paragraf. Nah, untuk menentukan gagasan utama, kalian cukup melihat dari kalimat utamanya saja. Jadi sudah abaikan kalimat-kalimat yang lain sampai sini ini, jangan dilihat lagi karena kalian sudah menentukan kalimat utamanya. Nah, dari sini kalian ambil intisarinya untuk menjadi gagasan utama ya. Kita lihat ada beberapa kata yang dihilangkan ya. Jadi tinggal penggunaan internet untuk anak sebaiknya dikontrol orang tua. Nah, mudah kan anak-anak? Nih, sekarang contoh yang kedua. Ini tadi adalah paragraf yang ketiga tadi ya. Kita lihat. Nah, tadi kan kalimat utamanya ada 2, karena ini termasuk paragraf campuran. Ada di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, kita lihat gagasan utamanya ya. Pada paragraf campuran, kalimat utamanya memang 2, tapi gagasan utamanya itu hanya 1. Sebuah paragraf itu gagasan utamanya harus cuma 1 ya, tapi kalau kalimat utamanya bisa lebih dari 1 karena bisa termasuk paragraf campuran, kalimat utamanya 2. Dari sini ya, dari kalimat utama itu kita ambil intisarinya, yaitu manfaat jeruk nipis sangat banyak. Nah, sekarang bahasan yang ketiga, menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi ya. Kita lihat. Cara menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi yang terdiri atas beberapa paragraf. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menentukan kalimat utama dalam setiap paragrafnya. Nah, setelah ditentukan kalimat utamanya, tahap yang ketiga, menentukan gagasan utama berdasarkan kalimat utama yang sudah ditentukan tadi. Lalu terakhir, menarik simpulan gagasan utama teks berdasarkan gagasan utama setiap paragraf dan dibuat dengan kalimat sendiri. Nah, ini kita lihat ya tahap-tahapannya. Ini misalnya ada teks non-fiksi terdiri atas 3 paragraf. Kalian tentukan dulu kalimat utama paragraf 1 apa, kalimat utama paragraf 2 apa, kalimat utama paragraf 3 apa. Nah, dari kalimat utama itu kalian cari ya gagasan utamanya. Kalimat utama paragraf 1, gagasan utama 1. Kalimat utama paragraf 2, gagasan utama 2. Kalimat utama paragraf 3, gagasan utama 3. Jadi di sini kita menemukan 3 gagasan utama. Nah, dari sinilah ini kemudian kalian simpulkan ya, lalu kalian susun kalimatnya dengan menggunakan kalimat yang kalian buat sendiri. Disinilah kemudian kita akan menemukan satu kalimat yang merupakan gagasan utama teks non-fiksi ya. Ini mudah juga kan anak-anak ya. Nah, oke. Sekarang latihan ya. Ada 3 paragraf.
Coba kalian tentukan kalimat utama dan gagasan utama paragraf di bawah ini. Oke, nah tugas ini bisa kalian lakukan secara kelompok maupun secara individu. Ya, silahkan mengerjakan tugas ini anak-anak. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dengan perbanyak makan buah dan sayur, istirahat cukup, olahraga teratur, serta disiplin dalam melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.